Pertama itu pemerintah harus berkreasi Dalam hal meningkatkan pendapatannya, bukan semata-mata di sektor pajak. Saya lihat ini di LH ini sudah ada urus lingkungan, iya urus kebersihan. ya harus kebersihan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Sarabanya dulu dulu. dong. Dong. Minum. Padahal sebelum opening kita sudah briefing berapa kali, tapi ya tetap salah, tidak apa-apa. Nah, teman-teman, hari ini kita podcast kembali bersama salah satu calon wali kota yang paling masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena beliau punya partai Iya. dan punya 5 kursi di DPR, tinggal tambah 2 mendaftar di KPU. Iya. Kalau yang lain kan belum punya partai, tidak jelas apa koalisinya. Kan lucu. Lucu, seperti siapa? Nah, beliau ini beliau bernama Bapak Andi Nur B. Lama Karate. Saya biasa menyapa beliau dengan Kak Anca. Kak Anca. Cocok sudah namanya Kak Anca. Apa Anca? Anca wali kota. Tepuk tangan luar biasa. Kak Anca, apa kabar Kak Anca? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini baru selama ini saya nonton Saraba Channel, Iya. gugup juga sama Saraba Channel ini. Ini orang di Saraba Channel ini yang diundang orang-orang top semua. Oh, Kak Anca juga tuh. Tidak, saya kan baru mau top. Oh iya. Baru mau top dan akan di top nanti. Atas maksudnya. Kak Anca, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Finally kayak akhirnya kita podcast hari ini kayak. Alhamdulillah. Setelah tertunda berapa lama, Kak Anca sibuk sekali. Tidak juga, ya begitulah. Sekarang sibuk apa Kak? Sekarang ya karena sudah masuk ya legislatif sudah selesai. Iya. Memang kesibukan saya di tahun ini ya tahun politik gitu. Betul. Jadi beberapa bidang kegiatan yang lain saya sudah Selesai. berhenti. Oh, oke. Ada juga beberapa kegiatan juga sudah berhenti. Iya. Jadi memang fokus untuk tahun politik. Untuk pilkada kayaknya. Pilkada dan legislatif kemarin kan sudah selesai. Legislatif berarti ini tinggal pilkadanya lagi mau difokuskan. Pilkadanya. Oke. Kak Anca ini kan namanya Kak Anca ini baru-baru ini Iya. baru muncul di permukaan. Kalau kita lihat kan kemarin belum tahu ini siapa Anca dan kemudian tiba-tiba muncul langsung memantapkan diri menjadi calon wali kota Palu. Iya. Sudah di mana-mana balihonya. Iya. Nah, kenapa? Apa yang memotivasi Kak Anca sehingga tiba-tiba berani nih mau jadi calon wali kota Palu? Iya. Tiba-tiba bilang berani anak yang jadi wali kota. Apa yang memotivasi Kak? Meskipun kita tidak berani, Kita apa Dan? kita besti abang. Ya, jadi semua masing-masing manusia kan punya pandangan masing-masing. Betul. Ya, semua pemimpin pasti baik. Iya. Ya, namanya manusia kan punya pandangan tersendiri. Betul. Termotivasinya saya masuk di politik terutama ya, awalnya politik menjadi ketua partai. Oke. Dulu memang sudah di partai tapi ya Belum terlalu aktif. tidak terlalu aktif. Oke. Nah, setelah pasca gempa, pasca COVID, ya kita ini pengusaha. Iya. Pengusaha kalau di daerah lain mungkin cuma 2 kali bencananya. Iya. 1 kali. Satu COVID Selesai. Selesai. kita 2 kali. Iya, gempa dulu. Gempa, COVID. Iya, betul. Kalau orang main tinju itu 2 kali forkat. Wajar melihat benar kolilan. Oh. Nah, jadi berapa kegiatan ya pasti semua bidang usaha Iya. pasti semua menurun. Ya selama berjalannya waktu recovery dari pasca gempa, bagaimana kita secepatnya recovery, kita pulih, semua turun tangan nasional, internasional, provinsi maupun kita sendiri daerah Kota Palu. Ya saya rasa sudah final lah. Oke. Walaupun ada sedikit-sedikit berapa dari masih pasca gempa yang belum tersentuh. Iya. Ya tinggal bagaimana koordinasi lah antara Oke. pemerintah pusat dengan daerah. Iya. Jadi inti utamanya adalah bagaimana kita pemulihan ekonomi.
Oh, itu yang memotivasi kakak maju. Ya, Pemulihan ekonomi. Kenapa menurut kakak hari ini pemulihan ekonominya masih kurang kah atau bagaimana? ya kalau saya lihat jumlah pengangguran dari jumlah penduduk kita 5,9%. Itu tinggi kan? Pengangguran kok tinggi. Bahkan dari Sulawesi Tengah, Kota Palu tertinggi kan? Tertinggi. Oke. Tertinggi. Yang kedua juga, memang kalau saya lihat indikator menurun tingkat kemiskinan itu turun trennya. Iya. Dari 7 pas gempa 7 kita turun sampai 6,9, tapi kalau turun 0,1% itu bukan penurunan maksud saya. Oke. Jadi apalagi kita sudah melewati pasca COVID, Iya. sudah hampir 2 tahun, Oke. kita sudah tidak lagi pembatasan. Harusnya ekonomi bisa ditingkatkan lagi. Harusnya pemerintah punya langkah-langkah yang Spesifik kan? spesifik. Oke. Seperti itu. Jadi termotivasinya saya itu pertama, saya kenapa tagline saya itu Iya. Kota Palu kota industri. Nah, itu dia. Logistik. Industri dan logistik. Iya. Itu kita bicara ekonomi. Oke. Itu bicara ekonomi. Kalau bicara pembangunan, kita sudah dikeroyokin. Sudah bangun-bangun terus kita. Dana Jepang, Oke. dana APBN, dana ini. Saya rasa biar bukan jalannya kota, jalan provinsi, semua nasional yang tangani semua. Oke. Jadi saya rasa sudah. Iya, makanya itu harus dijelaskan juga sedikit Kak. Iya lah, jadi- itu industri yang bagaimana yang kakak maksud di sini Iya, kan? jadi- Logistiknya seperti apa? Oh iya. Ya, jadi industri itu banyak juga yang plesetkan juga saya ini kasihan. Oh iya, bagaimana Mas itu? So kasihan sekali juga ini. Jadi, oh jangan itu Anca apa dia mau bangun pabrik semua di Palu ini? Itu juga saya pikirkan Kak. Ah, Semakin panas Palu kalau banyak pabrik. iya banyak pabrik. Iya. Logistik apa di badan logistik? Hmm. Mau jual beras apa? Kita tidak punya lahan gitu kan? Iya. Ya itu namanya orang yang punya pertanyaan itu manusiawi. Oke. Industri ini begini, semua bidang. Contoh bola, terus saya kerucutkan lebih. Ini logikanya saja. Oke. Bola itu bayangkan saja Pak. Inter Milan yang sponsor ban Pirelli, Ban nih? ban. Oke. Ketemu nggak? Tidak masuk. Tidak masuk. Iya. Orang main bola tendang bola kaki, ini ban motor juga sponsor. Itulah industri. Oke. Berarti bola itu sudah menjadi industri. Berarti bola itu sudah menjadi tumpuan, bisa jadi tumpuan hidup Tumpuan kita. ekonomi. Kalau dulu mungkin orang bola untuk olahraga Iya. supaya sehat. Oke. Kalau sekarang? Sekarang jadi bisa tumpuan, itulah industri. Oh. Ya, sama saja waktu di Bandara Koni. Oke. Bagaimana sponsorship kita bisa? Kita jual brand. Kita akan berangkat ke Papua. Ada 34 provinsi. Masyarakat Kota Palu melihat kita. Jadi kita jualan space. Sponsor Nah, itu di jadi- baju-baju. Jadi industri. Jadi industri olahraga. Oke. Jadi ya kemasan industri itu memprofesionalkan bahwa itu tidak jadi satu bidang lagi. Oke. Bisa jadi bidang. Oh. Jadi itulah industrinya. Kalau kita kerucutkan, itu bukan cuma pabrik, ada home industry. Industri itu contohnya apa Kak? Ya, contoh Oke. itu di Cina. Di Cina itu, kebetulan saya bekerja di perusahaan nasional juga. Iya. Kita sering berkomunikasi dengan Orang pihak Cina. luar. Ya, tidak juga Cina. Oh, saya kira bahasa Cina jago gitu. Oh tidak, cuma gong sifat saya kira. Nah, jadi di Cina itu ada industri pemurniannya. Oke. Pemurnian seperti kayak nikel sekarang. Oke. di Indonesia. Itu kalau di Cina di belakang kalau industri pemurniannya, di depan itu home industrinya. Oke. Di belakangnya dia murnikan itu nikelnya, di depannya dia sudah bikin tekonya, grendel pintu, jarum pentulnya. Berarti bukan bahan mentah nikel tapi sudah langsung dengan Sudah barang jadi. barang jadi. Oh, jadi kita Itu tidak habis gitu kan? ada home industry. Oke. Terus lah terlalu besar kita bicara nikel. Iya. Terlalu ilmiah lah. Contoh namanya. Daerah kita Kayu Malue. Oke. Kita sudah tahu lah. Di sana itu petani bawang. Oke. Petani bawang. Kita kan ada punya dinas pertanian. Betul. Apa tugas dinas pertanian? Iya, Memberikan tanggung jawab. bibit, Iya. memberikan pupuk. Duitnya dari mana? Tinggal minta ke pusat. Iya. Pak ada. Menteri, daerah saya itu petaninya petani bawang. Oke. Saya minta anggaran dong. Kan belum tentu dikasih juga Kak. Oh, yang penting by data. Oh, oke. Iya.
Ini soal lobby kepala Tidak. daerah lagi. Bukan lobby. Kita ini belum mampu. Kita masih dibantu dari dana dah. Oke. Nah, jadi kalau bicara dari mana ambil duitnya untuk beli bibitnya? Tinggal minta. Dia kasih duit bibit, dia kasih duit pupuk. Kita sih edukasi masyarakat tanam ini. Disitulah tugas pemerintah di tengah-tengah. Oke. Di tengah-tengah dinas pertanian mengedukasi untuk tanam bawang. Nanti siapa pemerintah? Ada perusahaan daerahnya. Dia yang beli bawangnya. Nanti siapa yang masaknya? Oke. Ada lagi industrinya, home industry. Lu masak ya, lu yang goreng, nanti gue yang beli. Kita buka lagi lapangan pekerjaan. Terus, Oh. itulah home industry, bukan semata-mata pabrik. Bukan semata-mata hanya jadi petani bawang terus dijual ke pemerintah, terus pemerintah jual bawangnya, tapi barang jadi yang bisa jadi bawang goreng, Ya. terus bisa jadi oleh-oleh. Iya. Oh, iya. Ada juga saya dengar tapi tidak detail lah. Oke. Kita punya perusahaan daerah tanam bawang. Wah ini maaf ini, ini sudah ya mohon maaf. Bukan perusahaan daerah berarti petani daerah mungkin kan? Saya kurang tahu. Harusnya perusahaan daerah itu dia perusahaan namanya dia berbisnis, jangan jadi petaninya. Iya, betul. Petaninya itu masyarakat. Masyarakat. Perusahaan daerah menengahnya. Iya, yang kasih bibit, terus yang ke pasar. Bukan. Perusahaan daerah cari pasarnya lah. Yang Packagingnya. Oke. Yang produksinya home industry. Itu membuka lapangan pekerjaan baru juga kayak. Iya. Jadi bukan hanya sekedar jadi petani bawang, tapi juga bagaimana ibu-ibu bisa jual bawang, terus bisa jadi oleh-oleh untuk masyarakat. Perusahaan daerah harus memfasilitasi itu. Iya. Hari ini perusahaan daerah tidak Tapi bekerja kalau seperti itu kan? jangan lagi, sudahlah masyarakat yang cari jualan sendiri. Iya, terus nanti dijual pada saat expo saja, Iya, ulang tahun sudahlah. daerah. Sudah nanti pemerintah yang buat. Mungkin Dan pemerintah bagaimana urusan pemerintah. Oke. Bagaimana strateginya banyak kok. Ya mungkin strateginya mungkin belum didapat oleh pemerintah hari ini kayak. Ya, itu namanya itu kan tadi pertanyaan karena industri. Oke. Iya. Banyak kan plesetkan, wah Anca itu mau bangun industri, mau jadi pabrik ini kota. Iya, saya pikirnya begitu. Tapi tidak semua wilayah kita. Masing-masing wilayah kan punya potensi. Oke. Kayak Kayu Malue, dia Iya. petani bawang. Bawang. Kayak di Donggala Kodi, ada kelor. Oke. Kan kelor bisa jadi apa saja, bukan hanya sekedar Iya. sayur. Tinggal kehadiran pemerintah yang harus ada. Oke. Itu seperti itu kalau Jadi kalau industrinya Kak, kalau dari logistiknya sendiri bagaimana? Logistik ini kita bicara dua. Kan selalu orang bilang bahwa kita ini tulang punggung atau IKN. iya, betul. Tapi itu bicara jangka panjang. Jadi orang bicara IKN, kalau kita mau tanam beras nggak mungkin lah. Di mana Ada Donggala, di mana ada wilayah Sigi. kita? Tidak banyak. Kalau bicara logistik, ya kita marketingnya. Oh. Jadi kita kayak pihak kedua begitu. Yes. Tidak mungkin Sigi mau bawa tanam beras, jadi mau jual juga kasih. Oh. Sama di kantor. Oke. Satu produk kita perusahaan. Ada bagian produksi, ada marketing. No, ini part marketing juga dia. Makanya masuk marketing juga nanti. Oke, kita jadi marketingnya. Contoh gimana kak? Contoh. Marketing itu kayak contoh. Dia, Misalnya Sigi ada beras, Donggala ada beras. ya Terus kita marketing kita cost rate-nya. kesederhanakan bahasa kak. Cost rate Udang itu. lah. Kalau cost rate itu namanya contoh, kan kita itu penampung. Oh, oke. Ya kan Pak, pertanian kan tidak bisa Pak. Ini barang yang butuh tempat yang kayak contoh rica. Oke. Tidak mungkin kita mau setelah murni kita taruh begitu. Malele. Pasti ada packagingnya atau apa begitu Kak? Ya kita stok. Kan kalau kita bicara Stoker, kita stoker. Oh bukan stoker itu. Lain Kita marketingnya, kita gudangnya itu. Oke, kita ambil dari Sigi, kita Kayak ambil- mamanya ikan. Oke, ikan. Terus kita dagang ikan. Oke. Kita bikin penampung. Ada freezernya, ada ininya. Oke. Kita tampung, kita jadi pasarnya. Tapi kan jangan-jangan Sigi dengan Donggala sudah punya pasar. Jadi dia tidak butuh kita untuk jadi marketing. Minta maaf ini kak. Apakah Ya. itu dipikirkan? Jadi begini Pak. Usah panggil pale. Ya, membangun suatu perencanaan. Oke. Dia pertaniannya. Iya. Kalau dia juga bikin perusahaannya, cold storage-nya berapa biaya itu? Kulkas freezer besar yang akan dia pasti kan habis, akan ribet. Ya bagi-bagi tugas lah. Iya. Tapi Yang kedua, kita punya cash. oh iya. Logistik ini bukan cuma nasional kita Pak. Iya. Internasional, bukan cuma domestik, internasional. Oke. Kita di Indonesia cuma satu cake yang punya 5 keunggulan. Kalau di Batam cuma manufaktur. Oke.
dia masuk barang handphone, Iya. mobil, masuk bayar pajak, jual. Iya. Kalau kita 5, ada manufaktur, ada pemurnian, nikel boleh, pemurnian, karena kita punya deposit, Oke. pertanian, perkebunan, kelautan. Perikanan juga ada kita. Iya. Coba cek di mana ada 5? Tidak. Ya saya belum cek sih, tapi ini valid berarti Kak? Iya. valid. Oke. Bitung, cuman 1 manufaktur. Oke. Berarti kita yang paling lengkap Kak? Kita pernah pertanyaannya kenapa? Tidak jalan. Itu bukan perwali, bukan perbu, Undang-undang. kepres loh. Kepres. Keputusan presiden. Kepres itu mudah, tidak mudah itu. Oke. Kalau seperti sama lah, ini tingkatan antara kota, provinsi dan nasional. Pusat. Kalau kita bikin perwali pasti dikaji. Iya. Mamanya sekarang Oke. bikin perda pungutan sampah. Waduh. Ya Langsung- tidak, ini kan langsung ya, di apa? sama kan peraturan. Iya betul. Kepres, peraturan penetapan kawasan ekonomi di Palu, Kepres. Iya. Sama juga. Oke. Perwali, keputusan pungutan sampah. Itu dikaji. Oke. Dikaji. Mampu nggak masyarakat bayar kerugian? Bagaimana metodenya? Apa dia punya simulasi? Itu berapa ke dinas yang harus meneliti. Bagaimana dampak? Baru menjadi satu kesimpulan. Dimasukkanlah dalam perda. Sama, presiden begitu. Oke. Dikaji ini Pak, apa keunggulan kita? Kedalaman laut. Pertanian. Palung yang paling dangkal cuma kita. Orang pikir kemarin kita punya palung ini, semua palung itu orang itu dangkal bilang. Ternyata kita dalam, Pak. Dari segi apa? Ya itu sudah dikasih Tuhan ke kita. Baru tenang, baru kawasan yang kita tawarkan 0 km dari pelabuhan. Kawasan yang kita tawarkan, kawasan Di kayak Kek, iya. 0 Dekat dari kilometer. pelabuhan. Berarti kalau secara bisnis orang datang investasi, saya tidak ada biaya pengangkutan lagi. Karena dekat. Oke. Kayak itu betul-betul sudah dikaji dengan secara ilmiah maupun strategis wilayah. Dari berapa 8 kementerian kota saya terlibat waktu itu. Saya masih tinggal di Jakarta pada saat itu Oh, perjuangan. ini bahasa omong sedikit. Oh, Ya tidak, sempat juga merantau. Oke. Kak, tunggu dulu. Kan menurut Kak Aceh ini membangun kota Palu ini kita harusnya fokusnya kemana Kak? Fokusnya kemana dulu? Karena kan masalah di Palu ini kan kompleks. Kan kita tahu hari ini pemerintah kota kan sudah bagus juga, tapi kemudian kan masalah banyak ini. Belum masalah narkoba, belum masalah HIV, belum persoalan pajak, belum retribusi yang tadi Kakak sebut, belum pengangguran, belum galian C, debunya mulai mengancam dan lain-lain. Nah, kita harusnya fokusnya di mana dulu ini? Membangun kota Palu ini. Ini Iya. karir bicara belum terus Kak. Oh begitu. Kenapa karir bicara belum terus? Kenapa? Karena Kanco belum jadi wali kota. Iya. Mantap ini. Jadi begini. Oke Kak. Kan sudah saya sampaikan tadi kalau dari kondisi sekarang. Iya. Kalau bilang pemulihan pasca gempa sudah hampir 90% sudah selesai. Pemulihan ya. Pemulihan. Sekarang kalau saya bagaimana pemulihan ekonomi? Oke. Pemulihan ekonomi. Oke. Narkoba. Iya. Saya ini sampai turun Pak. Saya tanya. Oh iya, Kakak kan sudah turun-turun. Iya, saya tanya. Mohon maaf ini kalau bahasa Kaili. Ya, tapi apa? Nanti ada subtitlenya di sini. Editor yang ngatur. Iya. Belum orang mau balon sabu-sabu. Apa jawaban? Komium pakan nekam. Iya. Berarti kalau ada pekerjaan lain itu bukan pilihan berarti. Berarti menghapus suatu kegiatan narkoba itu bukan cuma edukasi. Tapi pemulihan ekonomi. Iya. Oke. Jadi bukan cuma karena nanti jangan itu nanti berbahaya. Iya. Itu merusak tubuh, Betul. itu merusak ini. Tapi bukan soal itu kita bicara. Bukan soal itu, Iya. dia masalah perutnya. Iya. Dia sudah terpikirkan resiko dia ditangkap, resiko dia sakit, tidak ada yang penting dia Terdesak bisa. ya. Iya. Oke. Terus Kak? Nah, jadi kalau mau begal, Oke. saya punya studi semua. Saya punya studi semua. Saya setiap kejadian itu ada, saya punya orang tanya ke Polres, bagaimana status orang tuanya? Oke. Apakah orang tuanya masih ada? Itu orang tuanya masih ada, tapi tidak kerja. Akhirnya sudah, dia mau pingin, Beli ini beli itu tidak ada uang. ya dia pingin toplo di jalan. Oke. Dengan cara apa ya sudah?
Tinggal itu satu-satunya jalan. Jadi kesimpulannya adalah kalau pertanyaan tadi nih, bagaimana apa yang mau dibuat pertama? Iya, fokus Apa yang pertama ini kalau untuk menurunkan tadi segala macam Iya. itu. Pertama itu pemerintah harus berkreasi dalam hal, meningkatkan pendapatannya, bukan semata-mata dari sektor pajak. tapi kan sektor pajak peningkatan PAD juga tuh kah? Iya, contoh mohon maaf ini. Oke. Saya selalu belajar dari titik kepemimpinan. Oke. Pak Cudi. Iya. Pak Cudi itu lah, dia bangun mall pakai apa coba? APBD tuh? Oh tidak, Oh pakai orang ketiga, pihak ketiga. ya tidak. Apa dan? Pak Cudi itu pada saat aset terminal Masomba itu diserahkan ke Pemkot, Oke. dia rapat sama Komisi B Oke, di kota. di kota. Oke, DPR. Nah, serahkan aset itu, serahkan ke Prusda. Oke. Kita pinjam duit di aturan zaman dulu ya. Oke. Sekarang tidak boleh sudah seperti Oh ya, ada aturan baru berarti. ada aturan baru. Masukkan ke bank. Keluar Ke duit. bank. Iya, Oke. keluar duit 60 miliar, bangun mall. Berarti Satu kali kebijakan, hampir 1.500 orang kerja di mall. Oh, Ada keuntungan mall, separuh masuk di kas daerah, separuh bayar utang. oke. Dia Ini bank bangun rumah sakit, rumah sakit Anutapura. Anutapura. Oke. Anutapura. Dia bangun satu kali, pinjam duit, pinjam lagi. Di bank lagi. Tidak, di pusat. Oh bisa pinjam uang di pus. Bisa, ada BUMN. Jaminannya apa? Kalau tuh, dulu Pak? itu. Sorry, jaminannya apa? Kan kita tidak tahu ini soalnya. Iya, jaminnya dana DAU. Oh, dana alokasi umum Iya, dana DAU dari mana? dari pusat. Dari pusat. Apa indikatornya? penduduk. Jumlah penduduk di Kota Palu. Iya. Oke. Apa tugas dana DAU? Gaji pegawai. Oke. Berapa dana DAU kita tahu? 700 miliar kalau tidak salah. Sekarang. Sekarang. Oke. Dari jumlah penduduk 350.000, kalau tidak salah nah, sudah sekarang 370.000. Oke. Kalau saya lihat kemarin, karena saya ketua partai, saya lihat kemarin di buku APBD, Nah, Pemkot itu menggaji pegawainya 1 tahun itu sekitar 600 miliar. Masih ada 100. Masih ada. 100 itu yang dipotong tiap tahun dibuat perdanya. Begitu waktu itu Pak Cu. oke. Dia pinjam 100 miliar. Dia bangun rumah sakit Anutapura. Jadi rumah sakit. Pendapatan rumah sakit Anutapura dulu itu CT scan tidak ada di Sulawesi Tengah. Ada Undata punya. Oke. Itu cuma 16 slice. Oke. Cuma 16 pembuluh darah bisa dia baca. Pak Wali pinjam uang, Pak Cudi pinjam uang 100 miliar dia bangun, dia beli CT scan, dia beli MRI waktu itu. Semua Parigi, Donggala, Sigi, Poso, semua kabupaten yang sakit tidak lagi dirujuk ke Makassar, dirujuk Langsung ke di Palu. Karena sudah lengkap alatnya. Pendapatan Mas Anutapura di situ, kalau tidak salah itu dari 10 miliar pungutannya tiap tahun jadi 100 miliar per tahun. Jadi meningkat kan? Iya. Oke. Akhirnya meningkatkan pendapatan daerah itu bukan semata-mata dari pajak. Oke. Ada sektor harus berkreasi. Akhirnya full kasnya Pak Cudi. Iya. Berapa jumlah kemiskinan? Berapa jumlah pengangguran? Saya tidak mau masyarakat miskin. Saya tidak mau masyarakat pengangguran. Bikin padat karya. Zero poverty itu. Ya. Oke. Akhirnya apa? Dengan cara-cara yang mudah, yang seperti orang bilang Pak Cudi out of the box itu. Iya. Nah, itu sudah. Akhirnya apa? Semua orang happy. Oke. Ada lapangan pekerjaan terbuka secara luas juga kayak Iya. melalui padat karya itu. Iya. Oke. Berarti intinya sebenarnya pemerintah harus berkreasi. Iya. Bukan semata-mata dari, mohon maaf ini. Oke. Ya, kita kan masing-masing punya pandangan yang berbeda. Saya juga punya pandangan yang berbeda. Oke. Jadi agak tegang sedikit. Tipe apa gak? Iya. ini agak serius karena Iya. persoalannya kan memang yang dibicarakan masyarakat Kota Palu. Jadi harus diurus dengan serius. Iya. Jadi Kak Ance ini adalah calon wali kota yang paling serius mengurus Kota Palu dari jawabannya kalau kita lihat Vini tuh. Oke, pertanyaan Vini. Pas naik sedikit suaranya kak. Iya, soalnya agak terlalu tegang ya Kak. Santai-santai sih gitu, Kak. Jangan Iya. terlalu tegang Kak. Apa Iya. kan kalau Kakak jawab gitu kita juga bingung. Aduh. Iya. Iya, Yang jadi lucu tapi kayaknya Tidak berat. oh karena serius. Oh iya, karena kita Kota Palu kan. Iya. Vini. Nah kak, kita bicara persoalan yang lagi viral sekarang ini kak. Persoalan galian C
Nah, ini kan kalau kita lihat ke Galiance betul memang orang ini menyumbang ke pemerintah untuk dana PAD toh. Iya, meningkatkan Tapi PAD. kan apa pemerintah tega? Maksudnya hanya karena untuk meningkatkan PAD ada nyawa manusia yang dikorbankan. Iya. Iya, kan itu keluhan-keluhan yang kemarin kan. Viral Yang kan. saya lihat di media sosial lagi ramai. Lagi rame, Kak. Ya, jadi gini, ada dinas DELA. Lingkungan hidup ya. DELA itu menangani tentang dampak lingkungan. Saya lihat dari zamannya Pak Hidayat kalau nggak salah ya, Iya. itu dinas kebersihan itu sudah disatukan sama DLH. DELA. Iya, sudah lagi. Sudah tidak lagi dinas kebersihan. Sekarang sudah dinas kebersihan. Jadi DLH itu tugasnya pertama tentang kebersihan kota dan dampak lingkungan. Oke. Salah satu kegiatan tambang. Ya mohon maaf ini. Mohon maaf. Ya saya sangat santun. Iya. Saya lihat ini DLH ini sudah ada urus lingkungan. Iya, urus kebersihan. Ya, urus kebersihan terus. Tapi kan ada dampaknya, Kak. Akhirnya kita dapat adipura. Ya nanti mungkin di podcast ini bisa diingat ya. Boleh ingat aja Pak Wali. Pak Wali. Ini ya. Ya jadi mohon maaf. Oke. Kalau edukasi di sana mudah sebenarnya. Mudah. Kenapa? Mudah karena belum jadi, Kak. Jangan juga Kakak bilang mudah-mudah. Jadi dia mudah selesaikan. Bagaimana coba? Adalah edukasi itu yang punya tambang. Oke. Semua conveyor supaya tidak berdebu taruh air di situ. Oke. Ada kan teknologi crusher ini teknologi sudah Indonesia bisa bikin kok. Tapi Kak, kalau ditaruh air kan BPC, kita pengendara jalan. Bukan conveyornya itu. Kan kalau jalan itu kan mudah kalau jalan yang berdebu itu. Dipanggil perusahaannya. Oh, pemerintah boleh itu melakukan. Bisa. Oke. Dipanggil Dipanggil. apa gunanya pemerintah? Ya, oke. Terus dipanggil. Dipanggil. Besok saya semua lihat di kegiatan tambang untuk bagaimana caranya jalan ini tidak berdebu. Oke. Bikin apaan? Jadi itu harusnya tanggung jawab perusahaan, tapi pemerintah daerah harus tanggung jawabnya untuk memberitahu ke perusahaan itu. Iya. Oke. Berarti pemerintah daerah tidak perlu ada solusi bagaimana caranya jalan tidak berdebu. Itu dipikirkan. Iya, diskusi. Oke. Apa caranya? Oh, Pak, kalau begini kita tidak mampu, Pak. Bagaimana kalau begini, Pak? Kalau begini. Ayo coba kaji. Oke. Kalau begini caranya tidak berdebu, oke. Oke. Contoh-contoh, Kak. Misalnya kalau kakak punya sedikit gambaran. Apa yang kakak akan solusinya kakak untuk menangani persoalan debu tadi itu? Debu jalan. Iya. Debu ini kan dua. Iya. Debu aktivitas Iya. ditambang Iya. dengan debu jalan Iya, jalan trans itu. Nah, pertama, kalau debu jalan trans kan ada penyiraman. Ya, tapi kalau penyiraman tiap hari juga, Kak. Nah, itu cara dicari. Oke. Apakah penyiraman kah? Oke. Apakah apa membangun flyover boleh? Iya, solusi lain Kak yang supaya tidak berdampak pada masyarakat sih. Iya. Oke. Yang kedua, untuk tambang, crusher. Itu crusher yang bikin berdebu itu. Kalau dia batu masuk di jauhnya itu tidak ada debu. Oh, itu yang Dia bikin langsung berdebu. pada saat tiap selesai digiling dia kirim itu batu itu yang berdebu. Oh, pas sudah di mobil Kak. Bukan, Udah itu pas kan dia ada di- perputaran. Oh. Itu taruh air di conveyor. Itu mahal lagi biayanya. Ya Allah. Air pipa aja mahalnya. Tapi itu tidak bikin rusak mesinnya nanti Kak kalau kena Iya air. kan pasti banyak pemikirannya Iya. orang tuh. Ini batu saya tidak bikin rusak apalagi cuma air. Tapi kira-kira Kak, apa alasan kenapa itu tidak dilakukan? Tidak ada perhatian. Iya, Tidak ada perhatian. kurang perhatian ya. Agak segan ya saya. Saya kira semurah ternyata ganggu. Ya harusnya ada perhatian. Oke. Pemerintah turun sebagai regulator, sebagai penengah. Betul sih. Saya Itu Pak Wali Kota. Oke. Wali Kota mendapat pendapatan dari pajak Galiance itu satu tahun kalau nggak salah kemarin hampir 50 miliar, tembus 50 miliar per tahun. 50 miliar per tahun. Per tahun. Itu Satu per kubik. satu perusahaan. Tidak, sudah total. Oh.
Ya, itu harusnya pendapatan daerah meningkat ya. Meningkat dah sekarang pendapatan daerah. Ya meningkat, yang ada IKN. Ini kiosnya. Oke. Kiosnya, kalau saya beranalogi yang lebih mudah kita cerna. Ini kios terbaiknya foto. Kenapa Kak? Pendapatan lebih besar. Kenapa tidak dibenahi lagi? Supaya produktivitasnya bagus, tidak ada orang terdampak. Oke. Itu dibagusin. Kali 50 miliar udah dapat. Investasi kembali lah. Baikin kios gua nih. Supaya lebih nyaman, tidak ada terdampak, tidak ada kena ispal, tidak pernah ini. Iya, Cari itu metodenya. Itu sih paling utama. ISPA itu. Iya. Oke Kak, kalau masalah pengangguran, kalau tinggi tadi pengangguran, kan mall sudah, rumah sakit kan sudah ada, terus mall juga sudah ada, tapi pengangguran masih tinggi. Apalagi yang harus dilakukan kota? Ya, tadi salah satu yang pertanyaan tadi tentang industri. Oh, industri. Itu kan baru satu, misalnya petani bawang. Iya. Ya kan tidak mencakup banyak juga itu. Kan salah satunya. Oke. Salah satunya. Salah satunya mengurangi pengangguran. Pengangguran. Oh, kelurahan ini kita selesaikan dengan metode ini. Oke, iya. Karena sesuai potensi dia. Oke. Apalagi, mamanya contoh. Oke. Kita lihat lagi di potensi Donggala Kodi. Kelor. Oke. Nah, sekarang ada pabrik kelor, cuma kehabisan bahan baku. Karena belanja, kalau tidak dapat info kemarin ada ketua asosiasi kelor datang sama saya, Pak, kita tidak mau jualan kelor lagi. Kenapa Kak? Harganya terlalu murah, dibeli pabrik. Oh. Kita tanam cuma dibeli 35.000 kalau nggak salah kemarin per kilo. Kita tanamnya 6 bulan dijual 35.000 per kilo. Akhirnya mereka berhenti. Oke. Nah, ini pemerintah harus turun sudah. Solusinya bagaimana? Nah, turun. Kalau memang pabriknya terlalu murah, panggil pabriknya. Oke. Kalau pabrik udah bisa Pak, produksi kita sekian, penjualan cuma sekian, ya sudah. Subsidi? Tidak. Coba pemerintah mencari. Oh, di mana ini orang beli kelor ini? Oh, berarti cari pembeli lain? Iya, di mana? Apa kita ke Jepang? Di mana dia jual? Kan sekarang mudah Pak. Oke. Ya, sekarang pemerintah ke Jepang. Tidak tahu. Kak, kalau mau kritik silakan lurus-lurus, jangan Tahu begitu, saya tahu etika. Oh iya. Karena kita orang kan sudah biasa jadi kritik. Ada Google, Om Google. Oke. Mudah. Takutnya habis ini kita oposisi lagi Kak. Iya. Maksudnya kita koalisi sekarang, kita kan tidak oposisi juga. Oh koalisi? Tidak. Tetap kita oposisi. Kan Saraba Channel ini kan harus menjadi penengah. Iya, abu-abu kan. Abu-abu, iya. Kalau datang Pak Wali sini kita tende-tende. Kalau tidak Pak Wali kita kritik. Jadi banyak cara. Oke. Banyak cara, masing-masing punya. Di Poboya juga beda. Di sana pelaku tambang emas. Ada juga metodenya. Apa metodenya? Karena kalau cuma 2 kelurahan ini menjadi tumpuan, kan tidak akan menurunkan angka pengangguran juga. Iya. Paling sekian, yang Kakak bilang tadi, paling cuma 0,0 sekian juga yang akan turun. Iya. Jadi harus membuka lapangan pekerjaan secara massal, Kak. Misalnya contoh kayak Pak Cudi dengan padat karyanya. Nah, itu kan langsung menyerap pekerja sekian ribu. Betul. Jadi langsung turun angka pengangguran. Nah, kalau Kakak sendiri kan kalau cuma itu paling berapa? 20-30 orang yang bisa dipekerjakan. Jadi sekarang sudah kajian sudah selesai, ada limbah yang sudah tidak limbah dari dulu ya. Oke. Dari kegiatan yang penambangan yang dulu. Oke. Ada tromol dulu, Iya, ada dulu. tong dulu yang dibuang. Oke. Kita lagi kaji, alhamdulillah kajian sudah selesai. Itu habis kita kaji itu lagi kita buat teknologinya. Teknologinya untuk bagaimana mereka free limbah itu. Ternyata limbah itu masih ada kandungan emas. Iya, Iya, masih ada. Berarti bisa jadi emas. Iya, dimurnikan lagi. Dimurnikan lagi. Nanti kita buat satu koperasi yang teknologinya nanti kita buat. Oke. Nanti untuk pengangkutannya dan pengambilan material itu kita libatkan masyarakat. Oke. Itu butuh berapa masyarakat yang akan terlibat? Ya, kemarin adalah ide dia bilang kita punya tim sudah Pak, angkat pakai truk saja. Kan lebih cepat. Sudah janganlah. Tapi kan lebih efisien kalau pakai trek, Kak. Ya, kita kan tadi pertanyaannya Iya, kan membuka supaya lapangan. banyak kerja yang banyak Oh, iya. secara massal. Oh iya. Daripada penganggaran trek lagi. Iya. Iya kan, Kak? Ya, kita pakai skop saja. Tapi lama itu, Kak. Oh, tidak lah. Kalau di skop pakai satu orang baskop satu kaisar. Oh iya sih. Mending kaisar kayak. 500 kaisar Bagara 500. Kan banyak juga ya. Iya, betul juga sih.
Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan secara massal kan? Cara massal. Oke. Tidak pakai persyaratan ijazah SMA, ijazah SMP. Iya, karena itu yang jadi persoalan juga kan. Kita pengangguran banyak karena mungkin ijazahnya kurang. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan seperti padat karya kemarin, kan tidak pakai ijazah itu. Pokoknya sampai mau sapu jalan, Iya. silahkan. Iya, yang penting masih kuat. Masih kuat. Cuma yang saya lihat sekarang ada beberapa yang tidak kuat tapi tetap kerja gitu. Saya lihat sekarang, iya kan? Kan saya Tapi lihat. program Pak Rusdi Mastura padat karya itu salah satu program yang mudah dicerna, mudah dilaksanakan, tidak punya persyaratan. Jadi ini salah satu contoh yang kita buat bagaimana tapi di bidang yang lain. Di bidang pertambangan tadi itu Kak. Iya. Oke. Ada juga yang tanya saya kemarin, Pak hati-hati ngomong. Kan kalau bicara tambang ini yang masuk kerja harus punya ilmu. Saya bilang tidak mungkin lagi semua tanya komiu. Mau baskop ijazah SMA. Iya. Iya, Mau kaisar harus pakai SIM A. atau B1 plus. B1 plus. Ada ibu-ibu masa nanti ada kantin raksasa. Oke. Yang masa harus ijazah tata boga. Ya kan tidak harus. Masuk kelor harus tata boga. Betul juga. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan itu kayak. Iya. Cuma Kak, padat karya ini menjadi jualan politik orang Kak. Menurut saya selama beberapa periode pemilihan pilwali ini Kak, Iya. padat karya ini seolah-olah menjadi primadona. Jadi siapa yang mensejahterakan padat karya, dia yang akan terpilih sebagai calon wali kota. Nah, biasa juga ada orang yang sudah terpilih hari ini misalnya, dia bilang jangan pilih yang lain karena nanti dia hapus padat karya. Itu ancaman-ancaman seperti itu. Kalau Kak Anja sendiri seperti tadi Kak Anja bilang akan membuka lapangan pekerjaan secara massal di bidang tambang dan lain-lain. Padat karya jangan-jangan Kak Anja mau hapuskan begitu. Oh tidak lah. Ya siapa tahu ya. Iya, sekarang begini. Padat karya itu salah satu cara untuk menurunkan jumlah pengangguran. Iya. Jumlah pengangguran kita kan saya sudah bilang tadi 5,9% dari jumlah penduduk. Berarti kalau ada calon wali kota lain Iya. yang baru, saya sudah diisukan juga kasihan. Oh, Kakak itu kan Iya, karena sudah diisukan juga kasihan. So kasihan sekali juga. yang mau kesian Kakak 5 kursi loh. Jadi dia bilang hati-hati dengan calon wali kota baru, dia menghapus padat karya. Saya bilang kalau ada wali kota baru dia menghapus padat karya, berarti dia meningkatkan pengangguran di kota Palu. Sedangkan masalah kota Palu salah satunya adalah pengangguran itu tadi. Iya. Oke. Tinggal yang sisanya itu bagaimana kita carikan simulasi yang lain. Oke. Padat karya tetap jalan seperti sekarang, kita cari cara lain untuk mengurangi angka pengangguran tadi itu. Karena ternyata padat karya pun tidak mampu mengurangi angka pengangguran tadi. ya karena APBD kita sangat terbatas. Kita sekarang APBD kita berapa Kak? Kalau total APBD kita itu 1,4 kata saya 1,5 triliun. 1,5 triliun juga. Kalau asli pendapatan daerah kita dari 10 sektor pajak dan 4 pungutan dan 3 DBH itu 300 miliar. Cuma 300 miliar? Iya, dari target 350 kemarin 2023 kalau Oke. Berarti sedikit sekali kan? Iya, 300. Harusnya Kak, kalau Kakak target PAD Kakak akan naik seberapa kalau Kakak jadi wali kota? Nah, tunggu dulu, kita hitung 300 miliarnya dulu. Oke, Cukup itu nggak? coba. Iya. Pak buka platform dulu. Sabuka Kak, sabuka. Atau di sini juga kalkulator dibuka. Bagaimana? Bisa enggak Pendapatan 300 miliar. 300 lah Kak. Jangan 300 miliar. Tidak cukup nol. Iya, cukup nolnya. Oh. Makanya kasih banyak nol. Dia punya digit. Iya. Apa semuanya pendapatan? Itu ada coba. Ya, 300. Coba. Kita menghitung. Oke. Nah, 300. Itu kalau tidak salah pengeluaran 300 itu kalau operasional sekot sana, kantor wali kota, Iya. itu sudah diangka. Belanja pegawai maksudnya juga? Iya. Oke. Semua. Semua itu kebetulan saya ketua partai. Tahu. Ya, tahu karena Ketua DPR ini kan? ya ketua DPR saya. Iya, betul. Punya saya. Iya. Tahu. Iya. 300 miliar. 300 miliar. Lagi 300 miliar ini kan? Iya. Bisa kah? Bisa. Begini. Itu 300 juta. Tuh. Tambah lagi. Sudah itu sudah. Oh, itu sudah. Oh. Saya pernah lihat uang 300 miliar kesian. Oke. Nah, jadi itu kalau sekretariatan sudah semua. Belanja pegawai, oke. Iya, SPPD kota, dan lain-lain. tunjangannya, pejalan dinasnya, wakil wali kota. Oke. Kalau sekot kan sudah pejabat negara. Betul. Iya. Listriknya segala macam. Namanya sekot. Iya, oke.
Sekretariat kota. Itu sudah di angka 40 miliar mereka per tahun. Per tahun deh. Jadi kurangnya Kurang 40 miliar. Kurang 40 miliar. Bagus juga ini menghitung kita. 40 Oh, miliar. Sorry. 40. 40 miliar. 40 miliar. Ya, 40 miliar gimana ini? Itu 40 juta. Tambah 3 lagi. Satu lagi. 4 miliar. Itu 4 miliar. Satu lagi. Sama dengan Sudah masih ada 260 miliar. Yang kedua DPR. Gaji DPR dan segala macamnya. Iya, Oke. sekwan. Sekwan, oke. Itu sudah nana honornya. Semua Oke. sekwan. Oke. Iya. Kurang berapa? Ini berapa? Itu sekitar kalau tidak salah main di 60 miliar. 60 miliar. 60 miliar. Oke. Berarti tinggal 200 Tinggal 200 miliar. Lama nol ini. Oke. Tinggal 200 miliar. Oke. TPP pegawai. Oh, beda lagi. Beda. Oh, di kota ada, Kak? Tunjangan jabatan. Tidak, soalnya mamanya di Parigi. Oh, di Parigi. TPP tidak ada. Ada, semua daerah ada. Berarti mamaku yang bawa. Saya yang tahu, Bang. Lanjut. Berapa TPP? Ini kota. Kita punya pegawai itu 6.300. 6.300. Yang ada NIP-nya. Yang ada di 6.000 sekian. Pokoknya Oke. saya kan belum wali kota tidak NIP. Bulatkan lah, Kak. Iya. 6.000 berapa? 6.300. 6.300. Oke. Berarti Taruhlah TPP-nya, kan kadis itu beda-beda. Beda-beda, tapi di rata-rata saja. Ya, kadis TPP-nya biasa 5 juta. Iya, biasa. Karena kadis ini berat juga punya tugas. Iya, betul. Kalau tidak anu kan kalau wali dilatih. kota tiba-tiba malam ada rumah kebakaran, dia telepon, itu rumah kebakaran di sana. Iya, betul. Kalau orang kali bilang memang menjonda ya. Siap, wali. Iya. Jadi ada tunjangan penghargaannya. Iya, betul. Jadi itu Iya, 5 kan juta. Kalau kita ratakan saja, staff juga ada. Rata-rata kan berapa KTP? Kepala seksi ada, kepala Iya, ada bidang semua. ada, kepala desa. Kita ratakan 1 juta lah. Kan mungkin juga. Ya kita ratakan. Oke, siap. Pegawai, banyak kali bagi kadis 5 juta per bulan. Oke. Kepala bidang 3 juta, kepala seksi 2 juta, staff 300. Tapi ratakan 1 juta lah ini ya. Kita ratakan. Oke lah. Kita Oke. ratakan 1 juta. Oke. berarti dikurang Sabar, 1 juta kali berapa pegawai, Kak? 6.300. 6.300. Berapa itu? Tunggu, sabar. 75 miliar. Oh, sudah dihitung. 75 miliar. Kurang lagi 75 miliar. kurang 75. Aduh. Berarti tinggal 125 miliar. Iya. Skut, hitungannya di bawah ini. Iya. 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 Terus biaya soal palu tidak lanjut. Lanjut. Masih ada. Lanjut. Bye-bye soal ekstra. Lanjut. Masih ada 125 miliar. Ya kan ada 24 dinas kesehatan. Oh, belum dibagi anggaran ini ya? Ini kan bayar listrik mau pakai. Oke. Ada listriknya, ada dia punya cleaning service. Iya, betul. Iya. Ada dia punya kopi tiap pagi. Betul. Kopi sore. Iya. Belikan dulu. Goceng. Biasa saya waktu masih honor begini. Nah. Belikan dulu Pak Karo nasi kuning. Iya, ada begitu. Yang selalu Pak Wali bilang, Pak mantan wali kota kita. Iya. Iya. Bagaimana kau mau beli kain pel lagi? Sapu saja. Oh iya. Oh, sama juga bersih. Oh iya. Pakai disarap. Gadis tahu. Moceng. Sudah kita rata-ratakan 1 miliar lah 1 dinas. Berarti 24 miliar, Kak. Ya. Berarti tinggal 101 Bayar listriknya miliar. juga, airnya. Itu 1 miliar. Padahal ada juga dinas-dinas yang sebenarnya lebih dari 1 miliar. Iya, Tapi oke lah. Rata-rata. Oke lah. Tidak mungkin dinas KB juga seperti ke dinas Oh iya. PU kebutuhan. Iya, betul. Tapi kita rata-ratakan. Paling Pominfo sih paling banyak. Lanjut. Berarti di 24 dinas 24 miliar. Iya. 24 Berarti tinggal 101 miliar. 101 miliar. 100 miliar lah. 1 miliar mungkin itu. 101 miliar. 101 miliar. Kita orang sudah asistensi dinas ya. Cepat apa? Ini kan ini Kak pengetahuan juga, artinya belum ada calon wali kota yang datang ke sini menyampaikan ini ke kita. Iya. Ini yang paling saya suka sebenarnya Jadi ini transparan kan? Iya, karena ini yang paling gambarannya sudah begini. betul. Ini yang paling saya suka dari Kak Anje kalau bercerita. Ya. Iya, ini tidak ini. Oh, iya. Karena ini sudah sering kita bahas. Berikutnya TPP sudah. Operasional mobil sampah. 1 kelurahan itu kan. Iya, Oke. bensinnya. Iya. Saya pernah tanya kemarin. Saya lihat di buku anggaran. 46 kelurahan. Itu kalau tidak salah dia punya operasional 1 tahun itu sekitar 20 miliar. 20 miliar 1 tahun. Gajinya yang mbak angkat, yang bawa mobil, bensinnya hari-hari.
Oke. 100 unit beli kalau tidak salah. Iya betul. Itu sekitar 20. 20 miliar. Oke, kurang. Kurang Kurang 20 miliar. 20 miliar. Berarti tinggal 81 Kita miliar. lagi. Lagi. Ya, 81. 81 miliar. Ada kita punya kesan keluarga banyak honorer. Iya, keras di suara Kak. Makanya Iya. masjid. Iya, ada honorer. Oh, anak honor. Honorer. Honorer itu kan digaji dari asli pendapatan daerah. Oke, itu di setiap ini Kakak sudah hitung di setiap dinas. Kalau Kak? tidak salah itu ada 2000 orang sekarang. 2000 orang anak honorer. Iya, Pol PP-nya ada di kelurahan, ada di camat, ada di dinas, ada di badan, Oke. ada di sekretariat. Oke, 2000 orang. 2000 orang. 500.000 kalau di salah satu. Ya macam di kelurahan sekarang 500.000. Iya. Kalau di dinas ada 1 juta, Iya. di sekretariat 1,5 juta. Betul. Kita ratakan 1 juta. 1 juta ya? Oke. Oke. Kali 2000. 1 juta kali 2000. Berarti 1 tahun berapa? 20? 20 miliar. 20 miliar. Ini kita kayak belajar matematika lu. Apa? Kurang 20 miliar. Karis tau gaji honorer? Saya provinsi, Pak. Beda. Saya Ini waktu pensiunan honorer juga kak. Kalau provinsi kan APBD-nya besar. Iya, Oh, beda, iya. beda. Jadi tidak tersendat-sendat dia. Waktu itu masih Palongki gubernur. Ya. Dia dengan 61 miliar kak. Tinggal berapa? 61 miliar. Padat karya. Yang besar ini. Berapa ribu padat karya sekarang? Sekarang 3.000. 3.000. 3.000. 500.000 toh? 1 juta. Oh, 1 juta sekarang? 1 juta. Oh. Itu kalau 3.000 orang berarti 3 miliar per Per bulan. bulan. Iya. Berarti kalau 12 bulan 36 36 miliar. 36 miliar ya. Kurang 36 miliar. Betul ini 36 miliar. Coba dihitung memang. Iya. Betul ya 36 miliar ya? Oke. Betul. Jangan kayak Wim kemarin jeduk-jeduknya salah tuh. Iya. Ya benar. Tinggal 25 miliar. Ih, tinggal sedikit lah 25 miliar. RT Gaji RT 500.000. 750.000. Udah kalian semua nih. Siap jadi calon wali kota nah gila itu. 750.000 RT berapa RT? Kita sekarang 1.100 RT di luar RW. Oke. Di luar kepala ini barang. Iya. Tiap hari. 1.000 100 RT. 1.100 RT 750.000 kali 1.100 RT. 9,9 miliar. Eh, Cukup. minus ini kak? Oh 9 miliar ini 25. 9,9 miliar. Bodoh memang. Sekurang 9,9 miliar. 99. sorry. Iya. 9 iya betul 9,9 miliar. 9 miliar 900 juta. Iya, masih ada 15 miliar 100 juta. 266 per Oh di kelurahan. kelurahan. Iya, anggaran di kelurahan. 226 juta per kelurahan. 226 juta per kelurahan. So, Ada 46 kelurahan. Nah, 226 juta kali 46 kelurahan. 12 M lah salah. Oh iya. 12 M. 12 M. Oh, tinggal 3,1. Sarap Salah. saja. Maksudnya kamu langsung Pak. Oke. Kurduk. Tinggal 3,1 miliar. Ada 3,1 miliar. Kira-kira aku saja wali kota. Ah, Saya mau janji ada nanti satu kelurahan 4 miliar. Saya mau bikin BPJS gratis, badar rumah, beasiswa, modal usaha, uang dari mana saya mau? ini 3,1 miliar. Iya. Cukup nggak? Ya? Tidak cukup. Iya cukup. Minus kan. Kali aja kan satu kelurahan 4 miliar. Jadi siapa? Tetap. Bagi. Kan sudah 266 tadi dibilang. Kau minta lagi yang 4 miliar satu kelurahan. Nah, Jadi gimana itu. solusinya ini kak? Ayo. Pantas beberapa visi misi mungkin tidak terlaksana karena ini kak. Oke. Terus bagaimana meningkatkan PAD harusnya kak? Ya kalau saya begini, Tuhan sudah kasih kita apa? Saya selalu bicara Tuhan itu adil. Ya kasih besar sih suara kak. Kakak Iya. jangan malu-malu pas suara di sini kak. Iya. Kakak ini Besar suara. calon pemilik suara terbanyak di Iya. 2024 ini. Masuk. Saraba dulu. Sarapan dulu dong. Sarap dulu dong. Sarapannya dulu dong. Jadi kita sudah dikasih kelebihan Tuhan. Oke. Ada batu. Bayangkan saya Kalimantan itu punya batu. Kalimantan minta dari kita. Iya. Bayangkan saya Tuhan kasih batu juga Kalimantan. Siapa yang beli batu kita? Iya. Betul juga. Berarti Tuhan adil. Tuhan adil. Oke. Terus Kenapa itu warung kita Tuhan yang kasih batu kita memiskinkan diri.
kita kasih bagus pelayanannya, jangan sampai terdampak sama masyarakat, jangan sampai kita bantu perusahaan di sana, jangan sampai dia rugi. Apa kendalanya, ada kendala sosial, kita bantu supaya produktivitas naik. Kalau dia produktivitas naik, tidak ada terdampak oleh masyarakat, keluhan masyarakat yang di media sosial. Woi, kita lagi di anu ini. Iya. Apa? Oh, mau abu. Kayak di Jepang saljunya abu. Dikira tambing, embun kan, pada abu. Dikira tambing, ternyata tambang. Jadi itu kita harus datang. Kita harus datang. Mungkin kedatangan pemerintah di situ meningkatkan, menyelesaikan masalah itu. Mungkin naik pendapatan daerahnya dari situ. Pajaknya mungkin ke depan tidak 50 miliar lagi, bisa jadi 100 miliar. Kenapa begitu? Dengan kemudahan-kemudahan yang sudah kita bantu. DLH turun, wali kota turun, menyelesaikan semua masalah itu. Akhirnya perusahaan itu bisa, ya seperti orang bilang lah, kiasan-kiasan. Investasi itu adalah membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Tapi kalau tidak diperhatikan juga bisa jadi masalah juga. Yang kedua, kita ini satu-satunya tambang emas di tengah kota. Betul. Masih di tengah kota itu. Iya. Itu Papua. Emasnya di tengah gunung. Kalau dia pulang dapat emas 10 kilo, antara dua saja, Pak. Kalau bukan emasnya hilang, nyawa yang hilang. Ada OBM ya. Kalau di sini langsung ke Starbucks. Belum ada Starbucks. Belum ada Starbucks. Coming soon. Belum ada. Langsung. Langsung ke mall sudah. Langsung ke mall. Yang cuma satu itu. Iya. Karena tidak full juga dia punya loss. Kenapa? Itu indikator bahwa ekonomi tidak tumbuh. Mohon maaf ini, coba lihat. Mohon maaf, saya bukan pelaku ekonomi, saya bukan sarjana ekonomi. Tapi kalau satu daerah sudah banyak rumah dijual, hati-hati. Iya, sudah banyak nih. Hati-hati. Di depan rumah biasa ada rumah ini dijual. Hati-hati. Itu indikatornya ekonomi lagi tidak baik-baik saja, Kak? Iya. Kenapa bisa begitu, Kak? Berarti tidak tumbuh ekonominya. Coba kami ke Merawali. Tanya, ada orang jual rumah di sini? Kalau tidak mau balik kok, di mana kami di rumah saja. Betul Kak, betul. Berarti sudah banyak orang yang akan meninggalkan Palu gitu ya. Jual saya rumah ini. Sudah dia iya. Harga itu kalau target rumah banyak orang jual, berarti harga tanah itu turun. Kalau kita bicara pajak PBB itu tidak bisa. Harusnya naik terus. Jodohnya pas turun. Nah, ini bahaya. Makanya bagaimana kita kepala daerah meriset, mencari teknologi, mencari pasar, berkreasi, bisa mengelola sumber daya alam dikasih kita ini. Dengan etika yang secara etika yang baik. Seperti ada cake, tapi cake jangka panjang. Saya sudah keliling di Taweni. Cake ini tidak mudah karena ini butuh keseriusan yang full. Betul. Pertama, masalah pembebasan lahan. Kenapa cake kita tidak pernah maju? Kenapa? Karena tidak ada keseriusan pemerintah membebaskan lahannya. Itu orang asing, Pak. Kalau dia datang ke Indonesia disuruh bebaskan lahan, dia tahu juga ini undang-undang Indonesia. Bahwa orang asing itu tidak boleh punya aset di Indonesia, orang asing. Walaupun ada cara-cara lain, perusahaannya langsung yang datang, dia membuka satu kawasan itu. Kenapa ini berhasil? Kenapa PT Adaro di Kalimantan berhasil? Karena PT Adaro, walaupun itu bukan kayak pemerintah, dia sudah bebaskan lahan. Berarti tugas pemerintah bebaskan lahan? Iya, supaya suatu investasi itu dia akan mudah datangnya. Karena orang asing ini kalau dia datang mau tanya ini tanahnya siapa, sama siapa semua bayar, waduh, pulang dia Mas. Ini pasti langsung berhadapan dengan pemerintah dia kan? Iya, kalau dia unik dengan pemerintah, wah berarti gua aman nih. Iya. Ada pemerintah. Dia akan datang. Sekarang datang investor, ini kawasan kaki, ini regulasinya, bebas pajak, bebas. Di mana sama bangun? Oh di sana. Tanahnya siapa? Oh nanti saya kasih ketemu Pak. Mohon maaf. Iya. Pas ketemu, anu sambesinya nambela ruang besa. Dia tidak tahu Kak, kasih dia. Yang 100.000 jadi 200.000. Iya. Anu kan ada istilah persaruan kan di dalam. Maklar. Perseroan. Iya kan orang perseroan, orang persaruan gitu. Jadi ada juga PT gitu. Jadi pemerintah harus turun tangan. Oke. Dia harus di tengah-tengah memastikan bahwa
bila Anda investasi di daerah saya, Anda aman. Akan nyaman. Oke. Harusnya itu kayak. Jadi kalau investasi asing mau masuk, orang langsung berhadapan dengan pemerintah langsung. Iya. Bukan kemudian dengan haji ini. Nah, perlu kamu tahu asing. Karena saya banyak berhubungan dengan asing kalau negosiasi. Oke. Kita biasa bawa satu kepala daerah. Itu dia tanya, yang datang ini siapa? Kepala dinas. Oh, ini datang wakil wali kota. Ini siapa datang? Wali kota. Oh. Oke. Sebegitu pengaruhnya wali kota, kayak. Karena dia penentu kebijakan. Meskipun didampingi diwakili wali kota itu tidak pengaruh, kayak. Maksudnya lebih pengaruh wali kotanya. Iya. Dia akan lebih percaya. Oke. Lebih merasa aman. Iya. Oh. Nah, Kak, kalau Kakak kan termasuk yang mengikuti ini perkembangan dari Pak Cudi, Pak Hidayat, Kak Hadi hari ini. Dari tiga ini kira-kira apa baik yang bisa Kakak ambil, apa yang kemudian yang bisa Kakak jadikan evaluasi di kemudian hari nanti kalau insya Allah Kakak terpilih sebagai wali kota. Iya. Saya sudah pelajari dari tiga pemimpin ini. Iya. Semua tidak mungkin dia terpilih tidak punya sisi positif. Betul. Tapi namanya manusia punya kekurangan. Bagaimana kekurangan itu? Kita cari simulasinya menutupi kekurangan itu. Oke. Dari Pak Cudi punya segala cara untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Iya. Dan membuka lapangan kerja. Betul. Dan itu sudah pernah kita rasakan. Betul. Pada saat itu. Meskipun kantor-kantor bahasa Jawa semua, kayak. Itu strategi saja. Nah, yang kedua, akhirnya Pak Cudi bisa membuka satu lapangan kerja secara massal. Padat karya. Oke. Yang kedua, Pak Hidayat. Kita perlu belajar dulu dengan Pak Hidayat. Iya. Pak Hidayat itu dia birokrat tulen. Iya. Dari lurah, camat, sampai kepala dinas, Iya. sampai bupati, sampai wali kota. Betul. Kepala BKD. Jadi dia hafal itu. Dia dari lurah, camat, kepala dinas, PJ bupati, wali kota, kepala desa. Kepala desa. Ini kepala desa. Kan tadi dia. Nah, kita juga contoh juga beliau. Oke. Contoh Pak Hidayat bagaimana pemerintahan itu bisa efisiensi. Oke. Akhirnya Efisiensi anggaran ini ya. efisiensi anggaran. Oke. Yang tadi 300 miliar ada TPP, ada Iya. belanja ini, ada itu banyak dipangkas untuk mendorong infrastruktur. Iya. Mungkin kita bisa rasakan oleh 2 tahun kepemimpinan Pak Hidayat, hampir 8 kecamatan 40 kelurahan itu bisa tersentuh. Betul. Pengaspalan lorong-lorong. Iya, betul. Jadi itu perlu kita contoh efisiensi, tapi jangan berlebihan. Iya, nanda semuanya pegawai nggak sih? Karena data terakhir saya cek itu 80% pegawai sudah dapat di bank semua jadi P2. Ambil kredit kayak. Iya, Nah, ini bahaya kalau dia sudah ambil kredit, apalagi guru belum sertifikasi, Betul. apalagi perawat mungkin dia sudah gajinya sudah di bank. Betul. Nah, Ada hal-hal yang dibutuhkan tapi tiada sudah gaji. ya pas dia pergi melayani masyarakat, ya, kompetensi Sudah tidak maksimal. tidak maksimal, subangkal 200 kompetensi. Iya. Ya udah normal pulang Jo. Ya juga. Apalagi guru, kalau belum sertifikasi, gaji sudah di bank. Betul. Datang anak-anak mengajar, baru tidak sotet-sotet nakal, tidak dapat cambuk semua sudah. Karena persoalan ekonomi nih kan. Iya, jadi tidak boleh juga, harus seimbang semua. Betul. Karena pelayanan dasar itu ada 2, kesehatan, pendidikan. Betul. Nah, itu yang harus betul-betul kita, apalagi kita kota. Karena kota ini namanya mungkin ada orang dari Parigi. Iya. Tahu dari Parigi dia sudah ekonominya sudah bagus. Sampai aneh sama ke sekolah di Palu. Kan di sana gurunya bagus-bagus. Iya. Ternyata di sini gurunya sudah di bank semua sertifikatnya. Nah, kalau dia tidak bagus, wah, mendingan saya balik ke Parigi atau ke Donggala. Nah, Jadi, Tidak. Pak Hadianto belum terakhir. oh Pak dia. Kok kenapa? Kak Hadi mau jelaskan ini. Silakan Kak. Mantap bergerak ini. Maksudnya. Oke. Pak Hadianto, Iya. wali kota yang bagaimana kota ini bisa mendapatkan adipura. Betul, itu Adipura bagus sekali itu. Nah, adipura. Iya. Ya, kota harus indah. Harus Indah, bersih. Pada indikator yang lain banyak ruang publik, gedung kesenian, perpustakaan, bagaimana di situ orang bisa berkreasi. Iya. Kantor pelayanan publik, kelurahan sudah dibangun semua. Hmm. Nah, ini perlu kita contoh, kita lanjutkan. Betul. Tapi dengan cara-cara yang tidak membebani Masyarakat. Seperti retribusi tadi itu ke pajak. Iya. Terus, ada cara-cara lain bagaimana meningkatkan pendapatan dari sektor lain, akhirnya bisa menutupi dari
sektor-sektor yang meningkat pendapatan tadi itu. Oke. Berarti Kak, pada dasarnya semua wali kota terdahulu ini bagus-bagus Kak. Iya. Hanya saja harus disempurnakan lagi program-programnya. Misalnya tadi kayak Pak Cudi bisa membuka lapangan pekerjaan, tapi kalau menurut saya sendiri kantor-kantor masih banyak yang sewa lalu. Iya, tinggal ikut gayanya Pak Hidayat. Jangan terlalu boros biaya pemerintah. Jangan terlalu boros belanja pegawai. Nah, bisa bangun yang lain. Betul. Jadi kalau Pak Hidayat jangan juga berlebihan dipangkas. Dipangkas hanya pegawai. Apa mati cambuk kurang menganangin. Iya betul. Tensinya orang yang 200 normal semua nanti dibilang. Pulang kasihan. Betul. Nah kalau Kak Hadi membersihkan kota dengan cara bisa edukasi. Oh Pak Wali Kota hari Minggu ini saya di Kelurahan Boyoge, saya mau turun konten. Maksudnya kita sapu edukasi gotong royong. Kan edukasi, kan membersihkan edukasi. Iya. Betul. Banyak iklan-iklan. Jagalah kebersihan. Iya, jaga Palu. Kita jaga Palu dorong ke Jakarta sana. Kebersihan bagian dari iman. Iya. Jadi ada edukasi. Kita bicara dengan cara edukasi atau dengan cara meningkatkan pendapatan dari sektor lain itu bisa menutupi kebutuhan operasional pembersihan kota Pak. Iya, jadi meningkatkan PAD tidak harus dengan memajaki masyarakat, maksudnya Kakak begitu kan? Iya, seperti itu. Tapi kan misalnya nih ya, dari semua pajak-pajak yang kita tahu yang hari ini, katakanlah pajak makanan, itu kan undang-undang Kak. Sekali lagi kalau orang serang hari ini ya, wali kota hari ini, selalu orang bilang itu undang-undang. Wali kota tinggal melaksanakan undang-undang. Nah tidak salah juga Kak. Iya. Nah itu bagaimana Kak? Jadi begini. Memang kalau pajak restoran, pajak hotel itu sudah undang-undang. Iya. Sudah undang-undang. Jadi tinggal mengedukasi saja. Oke. Mengedukasi kepada masyarakat. Kan banyak orang bilang ini restorannya juga mengeluh, harga naik. Betul. Pembelinya juga mengeluh. Iya. Wah ini kok jadi mahal. Iya betul. Kan banyak juga yang tidak tahu bahwa yang membayar pajak itu orang yang makan. Iya. Bukan orang yang jual. Betul. Customer. Oke. Jadi pajak itu sudah undang-undang, tapi cara supaya tidak mengeluh ini apa caranya? Bagaimana ekonomi bisa tumbuh? Oh, jadi maksudnya daya beli dulu yang harus kita tingkatkan Kak. Daya beli dulu. Kalau daya beli biar kok pajak berapa saya anak kasih. Iya. Ini persoalannya Kalau fulus. tidak ada fulus. Ini naik Mas Joko 20.000 naik 25.000 Pak. Oh, nandas juga kita Pak. Iya. Berarti harusnya. Jadi masalahnya jangan kita melihat dari perseteruan. Apa masalahnya yang di bawah ini? Iya, betul. Harusnya kalau sudah bagus daya beli masyarakat, kalau kamu pajak berapapun masyarakat pasti mau dan tidak komplain lagi. Ini persoalannya karena pemulihan ekonomi belum selesai, terus kemudian dipajaki lagi masyarakat. Tapi menurut saya tidak tahu ini ya, saya juga bertanya karena saya penasaran. Undang-undang itu harus tidak dilaksanakan Kak? Misalnya kayak itu undang-undang pajak untuk customer itu harus enggak atau bisa tidak dilaksanakan dengan cara mencari sumber PAD lain? Bisa. Oh bisa sebenarnya. Bisa. Nah, kalau duit udah berlebih coba di luar negeri, di Singapura, di Dubai. Oke. Orang nganggur aja digaji. Oh, oke. Kan sekali lagi tidak mungkin masih dia dulu digaji. Iya. Kan negaranya sudah sukses, sudah banyak, sudah pendapatannya naik. Supaya tidak ada kriminal, kasih fulus. Karena daerahnya sudah maju. Sudah mampu. Oke, ini jadi informasi juga untuk teman-teman. Jadi nanti kalau kemudian ada lagi perdebatan misalnya itu bukan wewenang wali kota, itu wewenang undang-undang. Wali kota tinggal melaksanakan. Tapi wali kota sebenarnya bisa juga tidak melaksanakan itu. Iya kalau pendapatannya. Iya. Bagus. Oke. Tapi kalau belum bagus, waduh, kalau dia hapus itu kalau tidak salah restoran itu tahun 2023 kemarin tembus sampai 20 miliar tetap. 20 miliar? 20 miliar. Oh, minus kita. Ini tadi tinggal 3,1 miliar. Ya, dari 300 itu dari 10 sektor pajak. Iya, sektor tadi itu kan Kak dapatnya 300 miliar. Tapi Kak itu apa harus bisa meratakan? Maksudnya misalnya kayak Enresto bisa meratakan dan Mas Joko kan tidak ini Kak. Nah, itu bagaimana Kak? Apakah peraturan itu bisa dirubah? Saya juga tidak setuju. Oke. Jadi begini. Memang banyak yang bilang, warung Mas Joko itu lebih ramai. Iya. Lebih ramai. Tapi juga yang beli itu yang harga standarnya juga yang
Iya, yang beli memang kemampuan belinya di situ di Mas Joko. Jadi ada Endresto, sama lah kalau kita beli jam tangan. Oke. Jam tangan beli di Grand Indonesia dengan di pasar pagi. Jam tuh bicara Jakarta enggak? Ya sama mereknya Itu berangkat Jakarta. Ya sama mereknya. Ya sama juga di sana. Umpamanya mereknya kacamata Cartier. Oke. Ya kalau belanja di mall dingin, Oke. nyaman. Betul. Pajaknya juga tinggi. Kalau beli pasar pagi berdesakan. Iya. Tapi murah. Murah. Oke. Harusnya pajaknya jangan disamakan. Iya. Karena persoalan pelayanannya berbeda juga. Boleh Mas Joko dipajak. Oke. Kalau memang pendapatan, tapi harus dikomunikasikan dulu. Dipanggilkan Mas Joko ada berapa ini? Cuma berapa paling? Kalau nggak salah cuma kalau data kemarin saya dapat itu sekitar ada 400. 400. 400 kalau dikumpul di Dotorin Kota itu sampaikan. Bagaimana kira-kira kalau saya bikin dia setuju tidak? Tidak. Gitu. Bagaimana caranya? Jangan juga 10% Pak. 2% boleh. Dengan cara begini kan komunikasi. Nanti kalau Mas Joko bilang jangan juga 10% Pak, boleh 2%. Nanti wali kota bilang tidak. Jadi sebenarnya komunikasi. Kita belajar sudah banyak pemimpin-pemimpin yang sukses kayak Jokowi Solo, dia pindahkan pasar. Yang seperti di YouTube-nya. Iya. Udah bisa contoh lah. Oke. Jokowi pas jadi gubernur Tanah Abang pindah ke Blok G. Pindah kok. Iya. Dengan apa cara Komunikasi, betul. komunikasi? Kalau komunikasi jalan, insya Allah gampang. Betul. Kalau dari komunikasi kan susah. Iya. Ya. Ini curhat sedikit Kak. Mungkin maksudnya komunikasi dengan pacarnya lagi renggang. Oh, gitu. Iya. Tapi ini Kak, ini mungkin pertanyaan yang tidak ada di catatan juga. Hari ini kan Pak Wali juga sudah mulai menertibkan parkir liar ini Kak. Jadi hari ini sekarang caranya untuk membayar parkir itu dengan cara membeli tiket karcis parkir di Alfamidi atau Indomaret. Terus nanti kemudian kalau kita berparkir di mana di parkir resmi itu saja kita kasih, bukan lagi uang 2.000. Nah, menurut Kakak ini salah satu terobosan yang baik atau perlu ada evaluasi begitu? Iya. Ya memang Saya ingatkan Gerindra tidak koalisi ya, jadi kalau bisa. jadi begini. Sebenarnya banyak yang bilang Oke. parkir itu salah satu sektor pendapatan paling besar. Betul. Karena saya mantan ketua IMI, Pak. Iya. Jadi tahu saya penjualan itu kayak Honda, Yamaha setiap tahun. Oke, orang beli motor setiap tahun kan? Ya, itu kalau Yamaha kalau tidak salah 22.000 per tahun. Sama, baru Yamaha Kak? Yamaha, belum Honda, belum ini. Belum Jadi Daihatsu. Saya kadang-kadang begini. Memang kalau hitungan di atas kertas itu gampang. Oke. Oh, kalau sekian motor ini, sekian ratus titik kita punya parkir, ada sekian ini. Kalau satu hari 500.000. Kalau 400 titik, kita bisa dapat 400 juta. Mungkin satu titik 1 juta, kita bisa 400 juta. 400 titik. Kan hitung di atas kertas ini. Oh, kemana bocornya? Dibikinlah sistem. Oke. Kartu itu supaya tidak bocor. Nanti tukang parkirnya dikaji. Tapi menurut saya begini, itu boleh. Tapi untuk kondisi sekarang jangan dulu lah. Kenapa Kak? Karena ekonomi lagi di bawah. Tapi kan memudahkan begitu supaya kita tidak perlu lagi cari uang kecil. Misalnya kalau memang kita mau banyak bepergian kemana-mana, kita tinggal singgah di Alfamidi, ambil karcis parkir kemanapun kita pergi. Ini karcis parkir, ini karcis parkir. Beli bukan ambil. Iya beli. Kan supaya pendapatan asli daerah itu terukur. Jadi dibeli memang uangnya masuk begitu. Iya, Mas. Saya paham ini. Itu caranya supaya tidak tingkat kebocoran. Betul, mengurangi tingkat kebocoran. Ini sistem itu. Iya. Itu kebocoran. Oke. Cuman sekarang ini kondisi sekarang daya beli turun, ekonomi turun. Sama tadi kita bicara pajak. Iya. Jangan pajak, sorry. Pungutan. Oke. Distribusi. Retribusi. Ya, kalau orang sudah punya kerja, pendapatan naik semua, dia mau bicara apa kita pasti ada orang punya duit, orang bayar. Iya. Kak ini semakin kemarin semakin pelan suara. Iya, semakin lama sebenarnya itu. Oke. Kalau semua tumbuh, orang tidak bicara lagi apa yang mau dibayar. Ini bayar ini. iya. Nari mau do ini bayar. Iya betul. Tapi kalau ini susah kita pemerintah suzon terus.
Ya susah juga. Berarti jangan dulu. Ini kakek tidak setuju dengan ini berarti. Bisa dibilang. Iya, saya mau cari yang cara lain lah. Cari jalan lain kayak. Iya. Karena Saya punya falsafah begini, tukang parkir tidak digaji tapi kasih uang pemerintah. iya betul. Tidak digaji dia kok. Tapi yang terjadi sekarang pemerintah gaji tukang parkir melalui Iya, diputar saja. Diputar, oke. Putar saja. Tapi juga Kalau dulu tidak digaji dia kasih pemerintah 70-30. iya. Tapi banyak tanda tanya di situ. Oh, Iya. kadang-kadang sososonnya begini dia ambil dia stop Iya. sekian ya. Biasa pelaporan tukang parkir cuma sekian yang hadir hari ini. Saya ini mantan tukang parkir juga. Di mana kan? Taman Ria dulu itu cappuccino. Saya koordinatornya, Pak. Oh iya, pajak saya mau pajak. Bercanda. Tapi saya juga Ada satu contoh begini. Oke. Ada satu tiang dulu, ada cafe cappuccino dulu. betul cappuccino. Cappuccino. Itu satu tiang, lain-lain tukang parkirnya. Oke. Pendapatan sehari Kak? Di cappuccino itu dulu ada namanya saya punya teman Tony di Kampung Lere. Oke. Dia harus store itu dulu satu minggu di angka 1,5 juta. Hah? Berarti tinggi pendapatannya? Iya. Dan Itu 1 minggu 1,5 juta? Iya. Gini. 1 minggu 1,5 juta. 6 juta per bulan nih didapat pemerintah. Jadi waktu itu ada dulu namanya perusahaan yang mengelola parkir. Oke. Dia kasih net target. Bagaimana caranya saya bisa tahu pendapatannya Tony satu tahun, satu minggu yang aslinya? Tidak ditahu kan karena tidak ada catatan dan lain-lain. Ya, saya dulu ada teman anak teknik, saya suruh dulu di situ dia. Baik itu. Dia bahitung. Oke. Tony itu kalau tidak hujan dia bisa dapat sekitar 3,5 juta Per hari, per minggu. per minggu. Berarti kalau saya kasih net 2,5 juta dia tidak ngeluh. Iya, karena masih ada 1 juta. 1 juta. Saya panggil dia, Tony. Kalau kau tidak store sekian, saya ganti kau. Jangan bos. Jangan 3,5 juta. Iya. 2,5 juta saja. Berarti saya tahu, berarti pendapatannya sekian. Kenapa tidak di-study dulu? Oh, harusnya di study dulu baru bikin Ya, aturan. Ini antara bas study memang atau paipul memang, iya. Maksudnya memang perhitungan. Kan bisa beda-beda tipis itu kan. dan ini bahaya sama dengan pasar. Itu satu kebijakan betul-betul harus begini. Kita daerah hampir 80% di Indonesia kita ini daerah belum mampu. Masih disubsidi oleh pemerintah pusat. Iya. Dana DAU untuk pembangunan, Betul. dana DAU untuk gaji pegawai. Iya. Ini kalau tidak tepat sasaran ini bahaya. Kenapa kan? Pertama, contoh Iya. untuk dinas perdagangan ada dana alokasi untuk pembangunan pasar. Betul. Dibangun pasar, selesai dibangun tidak bermanfaat, tidak ada penjual yang masuk. Oke, betul. Akhirnya apa? Rugi itu dana, tidak bermanfaat. Jadi satu kebijakan itu harus hati-hati mengalokasi. Harus punya analisanya. Harus berdampak pada ekonomi kan? Iya. Oke. Bukan hanya sekedar bangun-bangun. Iya, bukan cuma sekedar beli-beli, Oke. tapi harus bagaimana caranya barang itu bermanfaat. Oke. Bermanfaat buat masyarakat dan pemerintah. Begitu banyak pasar contoh, mohon maaf. Pasar yang ada di Lagarut. Oh iya. Betul. Ya, udah jalan. Dan itu kalau Karena hanya sekedar bangun, guys. iya tidak di-study apa bagaimana kalau saya bangun pasar di sini. Bagaimana masyarakat di sini? Di-study dulu masyarakatnya mau dia tidak jualan di situ. Mau ndak dia beli di situ karena dekat juga BNS itu. Iya. Bayangkan orang dulu itu bagaimana lihat pasar tua, Pak. Cerdasnya orang dulu. Dia bangun pasar di samping kuala supaya gampang. Dia jual ikan dekat airnya karena belum ada PDAM. Itu juga. Akhirnya apa? Makanya saya pikir ini pintar orang dulu kayaknya. Tidak ilmiah tapi dia logik. Visioner dia. Visioner. Oke, keren. Jadi segala aspek yang harus dibangun pemerintah harus dipikirkan, di-study, terus kemudian harus berdampak pada ekonomi masyarakat kan. Karena itu sebenarnya dasar supaya bagaimana daerah bisa maju. Contoh, mohon maaf ya. Ada program kemarin wisata Salena kalau tidak salah. Pak Hidayat. Pak Hidayat, Iya. Salena. Bangun investasi jalan dengan harapan ada pertumbuhan ekonomi di sini. Ya ada UKM. Iya. Terus ada wisatawan. Wisatawan. Oke. datang. Dianggarkan jalannya. Ternyata anggaran mungkin terbatas, harus keamanan jalannya harus 2 kali kelok. Oke.
dibikin 1 kelong. Oke. Akhirnya apa? Banyak silakan. Nah, tidak bisa motor metik main. Betul. Karena motor tempat wisata kalau sudah dibatasi seperti itu, Oke, betul. akhirnya sekarang tidak bermanfaat anggaran yang diinvestasikan di jalan. Betul. Ditambah lagi Jadi- mungkin pemerintah hari ini tidak lagi fokus ke situ. Iya. Oke. Akhirnya berapa itu dana di sana? Rugi percuma kayak karena tidak dipikirkan dampak ekonominya. Iya. Saya punya pengalaman dulu dengan Palongki di Parigi pada saat beliau bupati. Oke. Ada satu dusun. Satu dusun itu ada sekitar 20 kakak. Satu dusun cuma 20 kakak. Iya. Oke. Tapi itu jalan ke dusun itu hampir 6 kilo. Oh. Dia punya pertanian sawah. Ada berapa petak di situ. Oke. Pada saat ada pertemuan reses, Kunjungan bupati. kunjungan bupati. Oke. Kepala dusunnya bicara, Pak, kita ini belum merdeka, sudah 45 tahun ini negara yang merdeka, kita belum merdeka. Jalan tidak diaspal, listrik tidak sampai. Di Parigi kan? Di Lambunu waktu itu. Oh, Lampung jadi kan. Lambunu paling. Jauh lembun. Karena Pak Longki orangnya visioner, dia panggil kepala dinas PU. Berapa jarak jalan ke sana? 6 kilo, Pak. Kalau aspal jalan berapa? 6 miliar, Pak. Berapa kakak di sana? 20 kakak. Apa pertanian? Sawah. Coba itu bangunkan rumah, hitungkan bangunkan rumah dengan cetakan sawah. Oh sekian, Pak. Cuma hampir 2 miliar. Kasih pindah dong. dikasih pindah dusun itu semua warga cuma 20 kakak soalnya. Dikasih pindah. Karena lebih efisien Pindah mereka. menjaga mereka daripada Bangun jalan. Oh, karena ada studinya. Ada tadi. Oke. Jadi jangan kemudian tiba-tiba karena kasihan 20 kakak kasih bangun saja jalan. Padahal rugi daerah. Iya, mungkin uang 4 miliar itu bisa bermanfaat di tempat yang lain. Cakep. Ini Keren. ini yang keren ini. Jadi dana dikasih, makanya Sri Mulyani itu biasa marah-marah. Ini pemerintah daerah dikasih duit lebih, susah ngabisinnya. Iya. Tidak dikasih duit marah-marah. Apa masalahnya itu? Manajemen keuangannya sih yang kacau. Terlalu banyak intervensi. Dikasih uang di penyerahan DIPA di bulan Februari. Oke. Harusnya lelang di bulan Maret. Sudah lelang, ya mohon maaf. Lelangnya diulang, akhirnya lelangnya di bulan Juni, Agustus. Sedangkan batas pekerjaan penalti lagi kontraktor. Akhirnya apa? Tukang lama kerjanya, toko lama orang beli bahan bangunan, cuma gara-gara apa? Kebijakan. Terlalu diintervensi. Ya, tapi kan itu hal yang lumrah itu kan. Ya, kayak dia ya, kita punya pilihan manusia. Tinggal kembali ke kita. Oke. Kita ke Q&A dulu. Ini Kalau apa namanya? Kalau slogannya kakek. Iya. Kan pakai apa? Palu kota logistik, dan industri dan logistik. Kota Palu, kota industri dan logistik. Iya. Kalau pemimpinnya apa? apa? Inspiratif dan logis. Luar biasa. Masuk barang itu. Kiene dulu, kita tadi sudah pasang mukanya Kak Ance di story IG Saraba, terus kemudian banyak yang bertanya ini. Jadi nanti Vini yang bacakan. Ini dari Muhammad Hisyam. Kira-kira Kak Ance berpasangan dengan siapa? Nah, kita hampir lupa pertanyaan ini, Vini. Iya. Karena dari Karena tadi kita terlalu bahas fokus soal PAD. visi misi PAD, bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat, kita sampai lupa. Wali kota masa tiada wakilnya. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ini kira-kira Kak Ance Mau naik pelaminan tiada istri. betul. Jangan juga pas sudah habis pelaminan dikasih tinggal sendiri. Lanjut dulu. Kira-kira Iya. Anca pasangannya siapa? Ya jadi begini. Yang penting sefaham. Sefaham Karena ya. ini kan sudah ada berapa calon-calon yang sudah menyatakan dirinya untuk maju. Iya. Jadi ini saya beranggapan ini kayak berumah tangga, mengurusi 370.000 jumlah penduduk kota. Iya. Anggap itu anak-anak. Anak-anak. Iya. Kita akan mengurusi 370.000 jumlah anak-anak kita. Betul. Apa yang kita mau buat? Iya. Harus sefaham. Tidak mungkin memang porsi kerja itu sudah ada. Iya. Wali kota punya porsi yang ada. Wali kota. Pengawasan dan sudah ada porsi-porsi. Oke. Tinggal sepaham. Oke. Saling ya bagaimana kita berumah tangga. Oke. Berarti yang intinya harus sefaham. Sepaham. Kan ada beberapa rumor ini Kak. Katanya Kak Ance juga akan berpasangan dengan Mujib Karim. Iya. Jadi singkatnya Ajib. Ajib. Anca Mujib. Ada juga
Ance dengan Pak Hidayat MSI. Iya. Cerita apa? Ayat. Ance Hidayat. Hey. Terus ada juga yang bilang mau berpasangan dengan yang ini. Ada foto terbaru bahkan dengan Ibu Reni. Berpasangan juga pernah foto di Jakarta, di Makassar kalau tidak salah juga. Di Makassar. Di Makassar. Nah, kira-kira dari 3 sosok ini yang mana paling memungkinkan? Gitu? Iya. Ya, seperti saya jelaskan tadi, Oke. mungkin sepaham, kita lihat nanti dan ini pendaftaran di 24 Agustus. Iya. Ya, sekarang ini kan mungkin sudah kita tahu sama-sama bahwa suatu kegiatan pilkada itu ada indikatornya, Betul. ada hasil survei, Oke. ada hasil kajian elektoralnya. Iya. Nanti selesai survei kita melihat komunikasi apakah dari segi kekuatan yang kita punya sepaham. Iya. Pasti bicara kekuatan dulu. Saya Betul. punya basis di sini, saya punya ini Iya. di sini, itu bicara kemenangan. Betul. Yang kedua, bagaimana sepaham, sepemikiran, sepandangan. Oke. Agar tidak cerai di tengah jalan, guys. Iya, sudah banyak contoh lah. Contoh siapa, Kak? Enggak usah. Ya sudah banyak lah, bukan cuma di daerah-daerah lain. Daerah-daerah. Sudah baku tendang kursi, Iya. ada yang sudah baku tendang pintu. Betul. Di sini ada baku tendang kursi, Kak. Oh begitu. Baku rebut kursi saya lihat. Yang penting sepaham intinya. Berarti belum ada tanda-tandanya, Kek? Tanda-tanda sudah ada, Oh, sudah. cuman lagi penjajah. Lagi-lagi perempuan, Kak. Spill. Bil sedikit. Nanti kalau terlalu cepat juga ada yang kasih cerai lagi nanti. Lanjut. Ada pertanyaan dari Muhammad Rahmat. Kalau tidak salah Kak Ance ini dulunya pembalap. Kenapa berhenti dan terjun di dunia politik? Nah, kalau terjun di dunia politik kan sudah jelas tadi. Iya. Nah, kenapa berhenti jadi pembalap? Itunya yang belum jelas itu. Karena so tua. Maksudnya, tapi pernah jadi pembalap betul gak? Iya, Oh, saya dari tahun 95. 95 sebelum lahir. Kan soleh Sudah, baru berapa tahun? sudah tahu. 95 Sampai di tahun 2022. 2002. saya kira 2002. 2002. 2002. Cukup lama juga ya jadi pembalap. 7 tahun. Pernah juara kak? Ya iyalah, Berapa kali? banyak lah. Wih, luar biasa loh ini, pembalap loh ini. Cocok suruh Kak Ance jadi wali kota berarti? Kenapa? Kan mantan pembalap. Iya. Jadi Kak Ance tahu filosofi pembalap di dunia politik. Apa itu filosofinya? Jadi biar start paling belakang, yang penting finishnya di paling depan. Lanjut. Tapi bisa kamu cepat cerna begitu? Anggap saja dia cepat cerna. Lanjut. Ada pertanyaan dari awal. Bismillah, wali kota 2024 2029. PAD Amin. Kota Palu meningkat pesat gaspol. Amin. Ini doa. Ada tanggapan? Ya, mohon doanya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa dijabah oleh Tuhan. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita manusia cuma merencanakan. Iya betul. Baik buat kita, belum tentu baik juga buat yang di atas. Makanya selalu saya berdoa, ya Allah, kalau memang kekayaan alam kami ini baik untuk kami, mudahkan jalan. Amin. Tapi kalau itu nanti membuat mereka berlebihan mendapatkan kekayaan itu, membuat mereka Kufur nikmat. terjerumus, Oke. engkau yang tahu cara tutup. Oh. Mudah aja. Tapi luar biasa Terima kasih. nih. Luar biasa nih Pak Awal ini. Beliau tahu sekali bahwa kita sedang membahas PAD Kota Palu ini. Jadi memang betul-betul kayaknya memang pernah ikut sosialisasinya Kak Ancam. Lanjut. Awal RS ya. Ada Ilham Tahir 25. Apa mimpi besar kakak kalau kedepannya terpilih memimpin Kota Palu? Nah, ini Ilham Tahir ini hampir semua calon dia wawancara dia tanya begini terus pertanyaan apa mimpi besar? Iya. Membuka lapangan kerja secara massal. Itu mimpi besar Kak ya. Supaya daya beli masyarakat semakin tinggi, terus ekonomi meningkat ya. Sekali lagi ini persoalan ekonomi, perut dulu. Baru kita bicara soal bangun ini ya. Keren. Lanjut. Sudah jelas itu Ilham. 20 down. Kota Palu, kota industri dan logistik. Yang apa maksudnya dan apa yang Bapak akan buat ke depannya? Ini Ya, jadi Tadi sudah. Jelaskan Ini sedikit lagi Kak. jelaskan tadi Iya. bahwa industri itu
suatu kegiatan yang kita kemas secara Oke. profesional. Iya. Contoh olahraga. Olahraga menjadi industri olahraga. Wisata industri, industri wisata. Oke. Industri wisata itu contoh kita. Mohon maaf ini. Sudahlah, kalau kita bicara lagi wisata-wisata, kita ini punya orang kerama di Palu. Habib Idrus. Betul. Wisata religi kak. Wisata religi. Oke. Pak Cudi sudah bangun pondasinya itu. Festival Rauda. itu. Iya betul. Tinggal bagaimana itu kami tahu, data pernah saya dapat hampir 50.000, hampir 70.000 orang, hampir 100.000 orang masuk di Kota Palu. Setiap tahun kan? Tidak. Oh, Tidak dibiayai. Datang sendiri? Datang sendiri. Iya. Itu bisa meningkatkan pendapatan daerah. kalau daerah mampu berkreasi dengan itu kan? Pak daerah bisa ngeh. Oke. Dia bisa ukur mamanya kalau ini pas haulnya Habib itu guru tua. Ada peningkatan pendapatan di situ. Iya. Dalam bulan itu naik mamanya 1 miliar 3 miliar subsidi Rauda 1 miliar bikin kegiatan 1 bulan sebelum 2 bulan sebelumnya. Oke, berarti orang bisa datang lebih awal ke Iya, Festival Rauda dan bisa menghabiskan uangnya lebih awal gitu. Iya kan? Iya bisa begitu kan? Bisa meningkatkan pendapatan. Iya. Dia datang. Karena kalau Festival Rauda cuma 1-2 hari, ya cuma 1-2 hari juga dia menghabiskan uang. Tapi kalau dibikin sebulan kak, Bulan. cerdas. Perlombaan. Iya. Ya sudahlah. Kalau wisata yang lain ya sudahlah. Kalau saya cukup tahu petan aktif kita orang ini Pak. Iya. Jangan. Saya pernah punya pengalaman. Oke. Waktu gempa. Ada teman. Oke. Dia salah satu ponakan dari petinggi negara. Dia telepon saya. Bilang Cak kok Medan Paru dulu nah. Dek. Oh pasti orang Makassar itu. Iya. Iya. Oh, iya. Kau tinggal di Makassar, kau aja ibumu semua, kau aja semua. Saya bilang ya, loh, tidak bisa. Saya punya keluarga, saya punya mama, itu masih hidup kakak adeknya. Kalau tidak mungkin saya punya mama, sebuah adeknya terus saya kasih tinggal. Saya kasih tahu saya punya mama. Nah, ikut saya ke Makassar. Bilang tidak usah. Nah. Habib Sagap belum lari. Kalau sudah Habib Sagap baru mau lari juga sebelum. Itu orang tua yang ngomong. Iya. Tauhidnya orang tua, keyakinan. Berarti ya sudahlah, kalau saya bagaimana festival religi ini kita kemas lebih bagus, lebih, tapi tidak merubah ajaran-ajaran kaidah-kaidah yang sudah diajarkan oleh diajar guru guru tua jangan. Iya. Bagaimana kita kemas lebih Iya. lebih meriah lagi, orang menentang orang datang. Betul, karena bisa meningkatkan sumber PAD juga kayak luar biasa juga ini Festival Rauda. Itu data juga 100.000 orang datang setiap haul. Main-main 50.000, 70.000 main-main di situ. Bahkan itu bisa menurun angkanya kak kalau kemudian ini tidak dikemas baik oleh pemerintah. Iya. Karena mungkin semakin lama. acaranya kan monoton terus. Iya. Ini kalau ada kehadiran pemerintah di situ, terus dia berkreasi, ya bisa ini orang datang lagi semangat. Gitu. Lebih semangat lagi. Cerdas visioner. Keren. Coba kalau haul sudah mau haul, jangan memang beli tiket. Kalau kita orang habis haul mau ke Jakarta mau pulang, jangan memang lambat beli tiket. Betul. 3 juta tiket itu. Itu indikatornya. Iya, karena karena banyak peminatnya, jadi tinggi harga kayaknya. Iya. Oke, keren. Jadi industri wisata seperti tadi home industry, Iya. kita kasih contoh lah 2-3 kelurahan Untuk awal. untuk awal menunjang itu, menunjang tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa naik ke lapangan kerja secara mandiri. Iya, betul. Tapi ada kehadiran pemerintah di situ. Iya, Dia di tengahnya. di tengah. Jangan dikasih dia minyak goreng, dikasih dia punya wajan, di ini suruh masak ini, habis itu ditinggalin dulu ya. Iya. Bukan begitu. Bukan Harus industri pemerintah ya. juga cari pasarnya kayak. Iya, bukan industri namanya itu. Iya. Itu bantuan. Iya. Namanya bantuan itu. Lanjut. Jadi industri itu bukan suatu yang Bukan bikin pabrik Bukan. yang Bukan. bikin banyak asap dan lain-lain, bukan. bukan. Jadi mengubah sesuatu menjadi lebih profesional. Profesional. Oke. Harusnya mungkin kata-katanya kak diganti lebih ini, soalnya kalau industri mungkin Mohon maaf ini tidak ilmiah kok. Ada satu kali saya lagi sakit ada orang telepon. Saking penasarannya mungkin dia telepon saya malam-malam. Pak, apa itu industri? Saya bilang begini Pak, saya tidak mungkin menjelaskan lagi industri itu, home industri wisata. Saya tanya, Pak, Bapak orang pemerintah atau swasta? Oh tidak, saya orang swasta. Oke. Bapak pernah dengar nama-nama dinas OPD? Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Oh iya, saya tahu. Bapak pernah tidak
dengar atau tahu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi? Oh iya, berarti tagline saya tidak ilmiah, ada di pemerintahan. Yang Bapak tanya itu yang lain. Palu apa itu? Apa? Palu apa itu? Ada tidak di dinas itu? Iya. Berarti tidak ilmiah. Iya, Punya gue ilmiah. Mantap. 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 Berarti saya punya industri ini tidak ilmiah, ada di pemerintahan. Ya, tapi kakak main medsos juga ya? Hah? Main medsos juga kakak Saya ini sekarang? kekurangan saya kasihan. Saya Sudah ada medsosnya kakak? IG ada, Apa? Instagram sudah ada. baru belajar ini. Oh tapi ada sudah. Iya ada sudah. Apa namanya? Soalnya saya susah juga saya kayak yang lain-lain itu. Halo guys. Iya agak susah. Terlalu kaku kayak soalnya pembalap lalu jadi kaku Iya, semua. tapi sudah belajar juga sekarang. Sudah belajar kayak. Jadi apa nama Instagramnya kakak? Ani Nur Bella Makarate. Oh, bukan soal Ance lanjut. Lanjut. Ada dari Aan Khan, muda visioner eksekutor, layak beliau ini jadi wali kota. Share Terima kasih. program prioritas ke Anca. Sudah tadi kayaknya. Sudah. Mungkin mau ditambahkan? Ya program prioritas itu pertama bagaimana kita Meningkatkan ekonomi tuh kan. Pendapatan daerah, pendapatan sendiri. supaya membuka lapangan kerja dan mengisi wakas daerah Betul. dari sektor yang bukan dari Pajak atau pajak. Oh, oke. Seperti Pak Cudi lah. Iya, Iya itu kita perlu contoh. Pak Cudi itu bangun pakai Iya. duit minjam dulu gitu ya. betul. Bangun rumah sakit pinjam duit. Bangun PLTU Panau panggil investor. Iya. Ada yang mau pendapat. Bangun perumahan negara itu. Perumahan negara itu gunung yang tidak ada arti dia gusur perusahaan daerah bangun perumahan jual rumah hampir 1.500 orang kerja di tukang selama 5 tahun kerja. Keren. Ada orang kerja jadi satu kali pukul kebijakannya dua output membuka lapangan kerja dengan mengisi kas daerah. Kas daerah, keren. Itu harus dicontoh itu, Iya. Pak Cudi itu. Tapi jadi contoh yang tidak dapat partainya lanjut. lanjut. Contoh pinjam duitnya saja. Di MPM. Oh iya betul. Lanjut. Oke lagi. Nah, terakhir mungkin Vini punya pantun untuk Kak Ance. Iya. Iya. Tapi mohon maaf ini kasih punya kata-kata untuk kakak. Iya. Oh, jadi sudah pantun. Kan sudah. Kenapa? Untuk apa kata-kata? Kan kita butuh kerja nyata. Tapi memang pengaruh apa ini minum saraba Saraba. Dari tadi saya injak kaki. Iya, berarti nanti saya bikin saraba supaya cepat saya punya bercerna. Saya agak lalot juga sudah. Jangan. Tapi tidak apa-apa kakak laut. Karena nanti ada OPD yang menjelaskan ke Oh, iya. Hey. Terus Kanca, terima kasih sekali sudah Ya. hadir. Tapi memang di Palu ini kan harusnya orang Kaili tetap menjadi wali kota, begitu kak? Tidak? Tidak, janganlah. Oh jangan ya? Tidak boleh. Kita kan sudah mendeklarasikan bahwa negara ini Bhinneka Tunggal Ika. Oke. Tidak boleh kita harus orang ini tidaklah. Siapa mau berkreasi, mau berbuat untuk daerahnya silakan. Berarti tidak harus orang Kaili kan? Ya kalau saya jangan di kota-kotaku. Oh, oke. Kerja saja orang Jawa bisa loh. Orang Kaili gak lama karate gila kau? Jawa. Kaili. Jawa. Jawab. Jawaban Apa? keluhan masyarakat. Kanca, terima kasih banyak sudah Iya. mau hadir di Sarawak Channel. Iya. Terima kasih juga sudah menyempatkan hadir. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Kanca. Harapanmu Vini untuk Kanca? Semoga kakak sehat selalu. Amin. Itu terus template sekali. Amin. Sehat selalu kak, sukses. Semoga semua doa-doa baik menyertai Kak Anca. Amin. Mohon maaf kak kalau ada kata-kata atau ucapan yang Iya. disengaja ataupun tidak disengaja. Iya. Bantu Kak Arif. Kok sudah dewasa terus dibantu lagi. Terima kasih kayak ini. Iya. Kita terhormat sekali bisa kedatangan Kanca. Iya. Mudah-mudahan Kanca punya niat untuk jadi wali Amin. kota. Amin. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita pokoknya tidak berwarna di sini kak. Pokoknya kalau bukan lagi Kanca sini kita orang doakan wali kota juga lagi kan. Iya. Kan kita orang abu-abu Semua, kan? semua punya niatan yang baik. Tapi kalau kakak melihat Arif dan Vini hari ini bagaimana? Ya sebelum tenda juga. Ada kampung barunya ini. Saya sebelum kesini memang sudah janjian berapa kali mau podcast sama Arif. Iya. Betul. Ya cuma karena banyak kesibukan, saya sampai penasaran Pak. Ya, Iya betul. saya kesini, saya bilang kemasannya di media itu, wah, iya. Ternyata kak Zong. Tapi saya bilang, oh kreasinya luar biasa. Sama dengan apa? Kalau yang di luar itu saya menyesal sekali saya. Iya di Jakarta. Iya, jadi waktu itu
ada urusan apa yang betul-betul mendesak waktu itu. Iya. Saya harus berangkat. Sampai ada salah satu calon juga telepon saya, masa kami tidak hadir? Saya Iya sudah, kamu Ji bilang saja kamu Ji. tidak. Oh bukan. Pak Rizal waktu itu. Oh astaga, masuk komite mau datang kan kita mau pasangan gitu ya tidak? Tapi makanya nanti kita bikin kan untuk khusus Kak Anja toh. Betul. Iya, coba tapi tahun politik ini bagus. Oh, iya. Tapi jangan saya diundang, rame-rame lah. Rame-rame siap. Kita serang lagi. Kita bikin kayak cerita rakyat. Cerita. Iya, rame-rame. Kalau kemarin kan bulan Ramadan. Betul. Iya betul. Kita buat lagi yang untuk Bulan politik. Lawyer apa? Jangan lawyer. Ya kayak lawyer club begitu. Iya. Cerita lepas tarawih ini Ada juga nanti. apa? Dulu pembalap muda, sekarang wali kota. Terima kasih sudah. Oke kita akhiri dulu. Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Tetap di Sarapa Channel. Sarapanya Sarapan dulu dong. Tetap pakai nyabi.